Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Seluruhnya dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukumnya dalam syariat Islam, tidak boleh kita membiarkan hal-hal yang seperti itu. Tentu hari ini merupakan sebuah fitnah, di mana patung-patung, gambar-gambar merajalela, patung makhluk hidup, lukisan-lukisan makhluk hidup, makhluk bernyawa, itu di mana-mana kita melihatnya. Pertanyaannya, apakah hari ini kita hancurkan semuanya? Di sini kembali kepada maslahat dan mudarat. Tidak boleh kita mengingkari kemungkaran jika dia melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Atau kita menghilangkan kemudaratan dengan melahirkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, kira-kira kalau kita menghancurkan patung-patung yang ada, akan lahir kemudaratan atau tidak? Kemungkinan akan lahir kemudaratan yang besar, karena banyak orang tidak faham. Karena itu kita melihat maslahat dan mudaratnya. Ya, memang Nabi memerintahkan menghancurkan patung, meratakan kubur yang ditinggikan. Tetapi kalau kita hari ini melakukannya di saat masyarakat kebanyakan masih jahil terhadap hukumnya, itu justru bisa melahirkan kemudaratan yang lebih besar. Karena itu yang paling baik untuk dilakukan sekarang adalah merusak keyakinan yang salah, merusak pemahaman yang keliru. Itu yang kita hancurkan. Pemahaman yang keliru itu dihilangkan dengan memberikan pengajaran, dengan menyampaikan dakwah, nasihat, pelajaran kepada masyarakat tentang tidak dibolehkannya hal tersebut. Karena pada umumnya masyarakat melakukan karena mereka tidak tahu. Demikian pula tempat-tempat kesyirikan yang kalau kita hancurkan misalnya akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka kaidahnya jangan menghilangkan kemungkaran jika melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Disebutkan dalam sebuah kaidah juga irtikabu akhaffi ad-dararain. Mengambil yang mudaratnya lebih kecil, dua-duanya mudarat. Dibiarkan mudarat, dihancurkan juga mudarat. Yang mana yang mudaratnya lebih kecil? Itu yang kita lakukan. Jadi kalau dihancurkan menimbulkan mudarat yang besar, dibiarkan juga menimbulkan mudarat karena melanggar syariat, kita lihat mana yang lebih kecil mudaratnya. Nampaknya hari ini yang lebih kecil mudarat adalah tidak menghancurkannya, tetapi tidak pula mendiamkannya. Nah, di sini kelirunya. Kalau kita membiarkan dan mendiamkan, maka kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perbaikan. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan, mengajarkan, mendakwahkan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keras larangannya dalam agama. Sangat keras larangannya dalam agama. Bukan perkara yang ringan. Karena tadi sudah kita baca beberapa hadis ini. Asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah. Yang paling keras azabnya di hari kiamat. Kemudian disuruh meniupkan ruh ke dalam ciptaannya. Kan dia tidak akan mampu dan dia akan diazab dengan ruhnya itu sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia merupakan pelanggaran yang sangat berat. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Apalagi ketika kemudian perbuatan itu dekat-dekat dengan perbuatan kesyirikan. Patung ini kan dekat dengan kesyirikan. Pelanggaran pertama terjadi dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan. Setelah itu adalah kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Dan kesyirikan itu terjadi karena apa? Karena patung yang dibuat awalnya tidak untuk disembah, hanya untuk mengenang orang-orang soleh, Wad dan Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr yang disebutkan dalam surat Nuh itu. 5 orang soleh di zaman sebelum Nabi Nuh yang kemudian oleh kaumnya dibuat patungnya, bukan untuk disembah tapi hanya untuk mengenang saja orang-orang soleh supaya memberikan semangat dalam beribadah, yang akhirnya kemudian patung-patung jadi sembahan. Jadi perbuatan ini sangat dekat dengan kesyirikan. Karena itu dia selain disebutkan hukumannya dalam hadis-hadis tadi, juga dia sangat dekat dengan kesyirikan, sehingga dia merupakan dosa yang besar yang merupakan kewajiban kita untuk mengingatkan kepada umat tentang tidak bolehnya kita membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa. Adapun makhluk yang tidak bernyawa, maka itu dibolehkan. Bagaimana difatwakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga dipahami dari hadis Bukhari Muslim tadi bahwa pembuatnya akan disuruh meniupkan ruh. Ya, berarti dia terkait dengan gambar dan patung yang memiliki ruh saja. Adapun yang tidak memiliki ruh, maka tidak ada larangan untuk itu.